Ayolah Mas, nikah sama saya. Kalau kamu nikah sama saya, semua apa yang kamu minta akan saya kasih, termasuk harta benda akan saya kasih. Selang beberapa hari kemudian, Dodo dikabarkan meninggal dunia. Dodo meninggal wajar atau karena ada pengaruh dari Alas Purwo? Kalau tahu saya, ya dari sana gitu. Setelah dia menikah dengan perempuan yang bergaun merah itu. Ini malah dia menteror teman saya yang bernama Ayi. Pindah ya? Pindah. Karena Ayi itu cerita kepada saya. Sampai dia itu naik motor. Ya naik motor itu dalam itu tiba nongol aja. Nongol di depan tuh ada perempuan gaun merah itu. Sampai otomatis dia tuh kaget. Saking kagetnya itu dia jatuh tuh hampir ke lindes mobil tronton. Perempuan gaun merah ada di situ. Saya kaget kenapa yang ditampakkan saya. Sedangkan kata teman-teman yang lain, dia tidak ditampakkan. Kenapa yang ditampakkan kok saya yang bergaun merah itu? Saya tuh sudah mulai ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Kita jumpa lagi di hari ini untuk mendengarkan kisah dari narasumber. Hari ini ada Mas Hendro. Nah, Mas Hendro ini kali kedua tampil di Malam Mencekam ya. Yang sebelumnya videonya bisa ditonton di atas. Nanti ditonton dulu siapa itu Mas Hendro. Dan hari ini Mas Hendro akan berkisah kembali. Pada tahun 2001 Mas Hendro pernah melakukan ritual atau ziarah religi bersama teman-temannya ke Alas Purwo ya. Di sana Mas Hendro ingin melakukan hanya sekedar ziarah, tapi yang terjadi justru malah hal-hal di luar nalar ya Mas Hendro. Nah, ini kisahnya luar biasa. Mas Hendro bersama teman-temannya pergi ke Alas Purwo, kita dengarkan. Dan sebelum mulai seperti biasa kita ngobrol sedikit dengan Mas Hendro. Apa kabar Mas Hendro? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam yang kedua kalinya. Mas Hendro, itu kenapa kok Mas Hendro mau-maunya pergi ke Alas Purwo itu? Kenapa alasannya? Ya karena saya pengen ziarah aja. Sebatas ziarah? Sebatas ziarah. Nggak ada maksud lain terselubung? Nggak ada makhluk lain. Oke, baik. Kegiatan apa Mas Hendro sekarang nih? Sekarang saya pekerja seni. Pekerja seni ya. Oke, Mas Hendro sudah siap nih untuk menceritakan kisahnya? Ya, siap. Sobat MM, inilah kisah dari Mas Hendro. Silakan. Sekitar pada tahun 2001 saya dan teman-teman saya yang bernama Danu, Atim, Ai, dan satu lagi si Dodo. Ya itu nama samaran semua ya. Saya dan teman-teman itu memang merencanakan untuk pergi ziarah yaitu ke Alas Purwo. Ya. Memang sebelumnya saya tergabung dalam majelis zikir yang ada di kota Cirebon dan bergabung itu tahun 1998. Dan tiap tahun itu selalu saya ziarah bersama teman-teman. Dan tahun 2001 ini saya berangkat dengan teman-teman itu untuk pergi ke sana, yaitu di Alas Purwo daerah Banyuwangi. Tapi yang hal aneh
pada saya, istri saya itu melarang untuk pergi ke sana. Dan saya tidak tahu kenapa dia melarang seperti itu. Pada saat itu dia ngomong ke saya begini, Mas, sebaiknya Mas nggak usah pergi ke sana. Loh, kenapa Bu? Kata saya. Kok hati saya kok nggak enak ya Mas? Nggak enak kenapa? Pokoknya nggak enak. Mas bisa nggak acara ziarah ditunda ataupun tidak jadi? Waduh, gimana Bu ya? Ini sudah komitmen dari teman-teman saya semua bahwa akan berangkat lusa. Pokoknya saya tidak mau Mas pergi ke sana. Setelah itu dia langsung pergi ke dapur lah. Memang sih yang saya dengar rumor ataupun dari orang-orang, hutan Alas Purwo itu memang angker dan seram. Tapi kalau saya tidak jadi ke sana, nggak enak dengan teman-teman saya. Biasanya orang ke Alas Purwo itu tujuannya apa selain ziarah? Ya kebanyakan sih ziarah ya. Cuman ya saya juga yang kata orang ya, pokoknya di situ ada tempat makam yang banyak orang ke situ. Gitu. Makanya saya jadi dan teman-teman jadi penasaran mau ke sana gitu. Ya memang sih ke sana itu memang tujuan untuk ziarah aja. Udah itu aja. Ada orang lain maksud terselubung ingin melakukan pesugihan? Ada? Yang saya dengar seperti itu. Cuman kan saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Ya seperti itulah gitu. Nah, akhirnya secara diam-diam tanpa izin dengan istri, saya pun berangkat. Berangkat bersama teman-teman. Nah, pada saat berangkat itu kita itu naik mobil carry. Kita berangkat hari Rabu sore. Tapi yang anehnya ketika dalam perjalanan ada aja hal-hal yang menurut saya tidak masuk akal. Ganjil. Karena baru kali ini pada saat ziarah itu mengalami musibah. Pada saat perjalanan naik mobil yang kita kendarai, tiba-tiba bannya meledak, bocor. Otomatis saja semua yang ada di situ pada turun. Saya aneh, padahal mobil ini sudah benar-benar bagus, istilahnya tidak ada kendala hal apapun. Kata si Atim, iya, saya juga heran. Ya udah dah, sebaiknya kita bengkel aja. Akhirnya mobil itu dibawa ke bengkel. Ya, mungkin sekitar ada 2 jam lah, 2 jam. Dan mobil itu sudah diperbaiki ya. Udah bannya itu udah kembali berjalan dengan normal. Nah, akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan. Perjalanan. Dan lebih dikejutkan lagi, tiba-tiba saja teman saya yang bernama Dodo itu, dia mengalami kesurupan. Kesurupan yang tidak biasanya. Dan kata-katanya membuat saya dan teman-teman itu heran. Jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana. Kata Atim, dia kesurupan, Dodo kesurupan. Waduh, ya udah sebaiknya kita berhenti aja dulu. Akhirnya mobil itu berhenti di pinggir. Dengan sekuat tenaga, teman saya yang bernama Atim yang merupakan menjadi ketua, dia mengobati Dodo dengan sekuat tenaga. Pada saat dia dengan doa-doa yang dia baca, ya alhamdulillah Dodo udah sadar. Dan saya dan teman-teman pun heran.
ada apa ya? Kok kita berbuat baik untuk ziarah kok tiba-tiba kok ada hal-hal yang mustahil yang di luar nalar. Tidak biasanya. Ya betul tidak biasanya ini. Kata si Ai. Ya sudahlah. Sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan. Terus kita berjalan terus malam-malam. Akhirnya pada saat kita sudah sampai di Pekalongan, kita istirahat. Istirahat, sholat juga, istirahat, terus makan. Sudah makan. Saya pribadi, saya selalu diam. Diamnya itu karena apa? Karena saya merasa berdosa. Saya telah membohongi istri saya. Pada saat saya berdiam itu, si Ayi ngomong ke saya. Kamu kenapa sih? Yang saya perhatikan dari tadi kok kamu diem aja, ngelamun aja. Ada apa? Kata si Dodo, iya nih gak biasanya kamu diam seperti ini. Seneng dong ziarah. Gitu. Akhirnya saya ngomong. Saya tuh bingung. Sebenarnya saya ziarah ini berangkat ke Alas Purwo ini dilarang sama istri saya. Loh kenapa? Kata Danu. Tidak tahu. Gak tahu kenapa kok istri saya tiba-tiba melarang seperti itu. Ngomongnya sih hatinya gak enak aja. Kata si Atim, benar juga ya. Waktu dalam perjalanan ban mobil pecah. Gak lama kemudian Dodo kesurupan. Ah, bagaimana ini? Tapi kalau kita tidak melanjutkan lagi perjalanan, sia-sia dong kita ke sana. Akhirnya, yaudahlah, nggak apa-apa. Iya, tanggung. Nanti juga sampai, kata si Dodo. Akhirnya, setelah istirahat, kita melanjutkan lagi perjalanan. Dan sampailah di hutan Alas Purwo. Ya, kita turun dari mobil dan kita masuk ke hutan tersebut. Kebetulan nyampe itu jam 7 malam dan bertepatan dengan malam Jumat. Kita masuk di hutan itu udah mulai hawanya udah merinding semua. Tidak seperti biasanya. Ya memang saya terus terang baru pertama kali ke tempat itu. Ya, angin udah mulai inilah istilahnya beda gitu dengan kita datang ke tempat tersebut. Nah, kita jalan terus. Pada saat saya dan teman-teman untuk menuju ke tempat makam, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang merupakan juru kunci di tempat tersebut. Dia bertanya, maaf, mau apa kalian ke tempat sini? Kata si Atim, kita ini mau ziarah. Loh, kok ziarah malam ini tidak ada malam lainnya? Loh, memangnya kenapa Pak? Sebaiknya kalian pulang saja. Kalian jangan meneruskan perjalanan ini untuk ziarah ke makam. Ya alasannya kenapa Pak? Gak boleh kalau malam Jumat. Gitu, kata juru kunci itu. Tapi kita ini datang dari jauh. Jauh-jauh kita datang untuk menuju ke sini untuk ziarah Pak. Kata si Dodo. Iya, saya mengerti, kata juru kuncinya. Tapi ya sudahlah, mau meneruskan ziarah terserah. Tapi ada syarat yang harus kalian penuhi. Pertama, kalian harus jaga sikap. Harus ada tata krama yang baik dan sopan santun di tempat ini.
Lalu pada saat kalian mau berjalan atau menuju tempat yang kalian tuju, jangan sekali-sekali kepala kalian itu tengok kanan, tengok kiri. Itu aja. Oh ya dah, siap, kata teman-teman. Akhirnya juru kunci akhirnya mempersilahkan kita untuk menuju ke tempat ziarah makam. Ya. Atim, Danu, dan Ai berjalan ke depan. Sedangkan saya dan Dodo di belakang. Pada saat teman-teman saya yang bertiga itu ke depan, saya dan Dodo ini sambil ngobrol. Tanpa disadari, saya dan Dodo ini kepalanya ngelihat kanan, lihat kiri. Tanpa disadari. Dan tiba-tiba tak berapa lama kemudian ada seorang perempuan bergaun putih, dia memanggil ke saya. Siapa itu? Kang sini, Kang sini, kata perempuan itu. Nah, saya ngomong ke Dodo, Dok, itu kayaknya ada perempuan. Mana? Itu di sana. Nah, terus tiba-tiba Dodo juga dipanggil dengan seorang perempuan bergaun merah. Di sebelah kiri. Lalu otomatis saja si Dodo menghampiri perempuan itu. Wah, saya juga. Yaudah saya mau ke sana dulu. Ya, akhirnya berpencar. Saya ke kanan, Dodo ke kiri. Ketika saya sudah berada di hadapan perempuan itu tersenyum dan wajahnya cantik sekali. Maaf kok malam-malam ada di sini, kata saya. Perkenalkan nama saya Ratih. Oh Ratih, ya. Akhirnya saya diajaklah sama perempuan yang bernama Ratih itu. Pada saat saya ketemu itu masih dalam sebuah hutan. Tapi ketika saya diajak, tahu-tahu sudah berubah menjadi sebuah pasar, seperti pasar malam. Ada kayak korsel, ada orang jualan, ada orang yang seperti main hiburan-hiburan seperti itu. Belum sadar kalau itu makhluk gaib. Belum sadar, seperti terhipnotis. Ya, saya menuruti dengan ajakan itu. Ya, saya pribadi saya seneng diajak sama perempuan cantik jalan-jalan. Ya. Suasananya memang seperti manusia, ramai sekali. Nah, akhirnya dalam obrolan itu, dalam jalan-jalan itu, akhirnya perempuan yang bernama Ratih itu bicara kepada saya. Kang, mau nggak ke rumah saya aja? Saya perkenalkan dengan orang tua saya. Memang rumah kamu di mana? Di sana. Ya sudah, ayo. Saya mengikuti Ratih. Ya. Akhirnya ketemulah dengan orang tua Ratih. Orang tua Ratih senang melihat kedatangan saya. Ya, begitu juga dengan si Ratih. Entah kenapa tiba-tiba saja orang tua Ratih itu menyuruh saya menikahi anaknya. Saya kaget. Loh, Pak, saya sudah punya istri aja. Udah gak apa-apa, sama anak saya aja. Maaf Pak, saya menolak, saya tidak bisa. Dan tiba-tiba saja ketika saya menolak itu, tahu-tahu sudah berubah gelap sekali. Saya berada di hutan lagi dan di atas batu. Nah, tidak berapa lama kemudian
tiba-tiba datanglah teman-teman saya yang bernama Danu, Atim, dan Ai mendekati saya. Dia kaget. Kenapa kok saya tidur di atas batu? Begitu. Si Atim membangunkan saya. Kenapa kamu tidur di sini? Saya pun bangun. Saya seperti orang linglung. Kok kenapa memang saya tidur di sini ya? Akhirnya, oh iya, saya baru ingat. Saya tadi tuh diajak jalan-jalan sama perempuan bergaun putih. Dan pokoknya saya senang sekali. Dan saya diajak ke rumahnya untuk menemui orang tuanya. Orang tuanya itu malah menyuruh saya untuk menikahi perempuan itu. Ketika saya menolak itu, tiba-tiba suasana menjadi gelap. Teman-teman saya sampai heran. Oh gitu ya? Iya. Ya sudah, sekarang ceritanya nanti aja kalau kita pulang. Sekarang bagaimana caranya kita mencari si Dodo? Di mana Dodo berada? Akhirnya kita mencari Dodo tuh. Wah, di sekeliling cari. Dan si Danu tiba-tiba melihat si Dodo sudah tidur di hutan tuh, di bawah hutan yang pohonnya besar-besar. Itu Dodo itu. Mana? Itu Dodo tidur. Oh ya, kita ke sana. Akhirnya kita ke sana tuh, membangunkan Dodo. Dok, bangun. Bangun, Dok. Dodo bangun. Loh, saya ada di mana ini? Mana istri saya? Istri siapa? Istri saya. Saya udah menikah. Loh, menikah dengan siapa? Pokoknya saya punya istri. Kamu jangan gila, kata Atim. Ayo sekarang kita pulang aja. Ya tapi mana istri saya? Saya tidak mau pulang. Loh, kamu ini gimana sih? Tujuan kita ini ziarah. Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Ayo pulang. Ya dengan keadaan terpaksa itu, Dodo itu kita tarik supaya pulang. Walaupun dalam keadaan dia seperti orang linglung. Plongo. Ya otomatis dalam keadaan seperti dalam perjalanan pulang itu dia selalu memanggil, mana istriku gitu. Tolong kembalikan saya ke sana lagi, kata Dodo. Udah, jangan ngawur kamu. Waduh, ini udah nggak beres ini. Akhirnya kita pun pulang. Kalau si Dodo ini belum punya istri di dunia nyata? Belum punya. Alhamdulillah, ya udah sampai. Kita udah pulang, udah sampai. Ya. Nah, pada saat selang beberapa hari kemudian, Dodo dikabarkan meninggal dunia. Dodo meninggal wajar atau karena ada pengaruh dari alas purwo? Kalau tahu saya, ya dari sana gitu. Setelah dia nikah dengan perempuan yang bergaun merah itu. Ya itu. Jadi saya dan teman-teman juga heran ya, semua sama seperti itu. Ya meninggalnya dengan, kalau menurut saya sih kok berselang 3 hari tiba-tiba meninggal gitu. Ya otomatis saja ya seperti yang saya katakan tadi dari hutan alas purwo. Karena dia mungkin tergoda dengan perempuan gaun merah gitu. Akhirnya Dodo pun dibawa ke tempat pemakaman. Ya, saya, Atim, Danu, Ai merasa sedih dengan kepergian Dodo. Ya tidak menyangka aja. Ya
mungkin ini sudah jalannya dia seperti itu, ya kita terima dengan lapang dada dan ikhlas. Tapi ada hal aneh lagi dan ganjil. Pada saat menguburkan si Dodo, kenapa tiba-tiba saja di depan, di bawah pohon itu, perempuan gaun merah ada di situ. Saya kaget, kenapa yang ditampakkan saya? Sedangkan kata teman-teman yang lain, dia tidak ditampakkan. Kenapa yang ditampakkan kok saya yang bergaun merah itu? Saya tuh sudah mulai ketakutan. Saya ngomong kepada si siapa? Tim, kok di situ ada perempuan gaun merah? Ah, mana? Itu di bawah pohon, dia berdiri aja. Sepertinya matanya tajam melihat saya tuh. Wah, ngawur kamu. Udah fokus aja, fokus. Antara takut dan dalam keadaan berduka, ya rasa takut itu saya lawan. Akhirnya ya sudah, setelah Dodo dimakamkan itu, saya kembali pulang ke rumah. Lama wanita itu munculnya? 10 menit dia berdiri aja situ. Lumayan lama ya? Karena mungkin begini, targetnya itu tidak sampai, akhirnya menuju ke saya gitu. Jadi si perempuan gaun merah itu menteror saya gitu. Nah, akhirnya pada saat saya selesai dari kuburan itu, dalam pemakaman itu, saya pulang ke rumah, ya seperti membayangkan perempuan itu. Terus terbayang terus, nih ada apa ini? Kok dia menteror saya terus gitu. Akhirnya pada suatu malam saya tidur itu saya mimpi dengan kedatangan perempuan bergaun merah itu. Dalam mimpinya itu dia bilang, ayolah Mas, nikah sama saya. Kalau kamu nikah sama saya, semua apa yang kamu minta akan saya kasih, termasuk harta benda akan saya kasih. Akhirnya saya bangun. Kenapa saya mimpi seperti ini? Akhirnya tidur lagi dengan perasaan was-was dan takut. Keesokan harinya saya seperti biasa ya beraktivitasnya. Pada saat saya keluar berjalan itu, perempuan itu ada di hadapan saya. Itu malam atau siang? Waktu itu pagi. Pagi-pagi ya? Pagi-pagi. Tapi kenapa seolah-olah dari ekspresi wajahnya itu menandakan tajam, matanya itu tajam. Kata saya, siapa kamu? Ada apa? Kenapa kamu selalu menteror saya? Pertama dia tidak menjawab. Senyumannya dingin. Menatap tajam lagi. Udah hilang lagi. Sorenya ketika saya pulang, ada lagi pas di ruang pintu depan pintu rumah berdiri. Tapi dia berucap dengan suara dingin, ayolah Mas, kamu nikah dengan saya. Kalau kamu nikah dengan saya akan menuruti apa yang kamu mau. Kamu kan tahu sendiri hidup kamu seperti ini, tidak maju-maju, tidak kaya, ya kan? Jangan, saya tidak mau bersekutu dengan kamu, kata saya, karena saya takut. Pergi kamu, pergi kamu. Istri dengar itu? Kebetulan istri lagi tidak ada. Jadi hadirnya selalu istri nggak ada ya? Lagi nggak ada, betul. Pada saat seperti itu, bersamaan dengan itu pula, teman saya yang bernama Atif itu datang ke rumah. Kamu kenapa? Kok teriak-teriak seperti itu, seperti orang ketakutan? Akhirnya saya menceritakan tentang ketemunya saya dengan bergaun merah. Dan si Atim menganjurkan untuk pergi kebetulan dia maunya temen ya, seorang kiai lah. Akhirnya saya dibawa ke sana. Pada saat sudah bertemu dengan kiai itu, ya Kiai Soleh lah namanya. Kiai Soleh itu akhirnya memanggil perempuan bergaun merah untuk berkomunikasi. Yang dalam obrolannya itu, jangan sekali-sekali mengganggu manusia. Yang sudah kamu jangan menteror lagi. Kalau memang
orang ini punya salah, mohon dimaafkan. Ya akhirnya tiba-tiba saja dari obrolan itu ya tahu-tahu sudah selesai aja. Jadi setelah kiai itu sudah ngobrol terus menghilangkan dengan berbagai cara dengan perempuan itu, ya saya sudah lega. Dan hari-hari berikutnya saya nggak diganggu-ganggu lagi. Saya pikir setelah saya udah diobatin atau udah hilang dalam teror itu, ternyata ini malah dia menteror teman saya yang bernama Ayi. Pindah ya? Pindah. Karena Ayi itu cerita kepada saya. Sampai dia itu naik motor itu dalam itu tiba nongol aja. Nongol di depan tuh ada perempuan gaun merah itu. Sampai otomatis dia tuh kaget, saking kagetnya itu dia jatuh tuh hampir ke lindes mobil tronton. Dan ya alhamdulillah untungnya dia selamat. Akhirnya dalam keadaan seperti itu otomatis Atim yang menjadi ketua itu akhirnya sama-sama untuk pergi ke tempat Kiai Soleh lagi untuk supaya si gaun merah ini jangan menteror lagi. Hutan Alas Purwo itu memang benar-benar itu berat sekali. Jadi auranya itu memang besar sekali. Jadi ya otomatis seperti itu. Apa mungkin barangkali saja ketika juru kunci itu ngomong kita menyalahi aturan. Jadi ya seperti itu akibatnya. Ayi itu langsung dibawa lagi. Dan ini bukan Kiai Soleh aja yang ini, dibantu dengan teman-temannya lain untuk mengobati Ayi supaya si gaun merah ini nih supaya jangan datang lagi. Akhirnya dengan rame-rame kita berzikir supaya tidak tergoda lagi, diteror lagi sama makhluk itu. Dan alhamdulillah berangsur-angsur ya sudah pulih kembali dan sudah tidak ada gangguan lagi. Yang saya dan teman-teman saya harapkan dia nggak neror lagi. Jadi bisa dikatakan keangkerannya itu luar biasa ya. Meski tidak ada kesalahan yang fatal, tapi berlanjut gangguannya. Ya sangat luar biasa. Tidak ada permintaan apa-apa di Alas Purwo ya. Tapi si gaun merah ini terus meneror, ingin menikah. Iya, gitu. Meneror lagi terus aja meneror. Yang di situ makanya dengan kejadian-kejadian itu memang mungkin kita ataupun saya pribadi memang selalu menurut apa kata yang diomongin juru kunci itu, bahwa harus selalu hati-hati. Ya ternyata pada saatnya itu ya kita melanggar dengan ucapan di juru kunci itu. Jadi ya akhirnya seperti itu. Apa aja tadi pelanggarannya? Jadi pantangannya itu istilahnya nggak boleh malam Jumat, terus kepala itu nggak boleh tengok kanan tengok kiri, terus harus bisa jaga sikap, sopan santun. Kalau mereka yang niat ingin melakukan pesugihan, mungkin hal itu mereka sukai ya. Bisa memang jadi diharapkan ya, itu. Iya, seperti itu. Apa mungkin teman-teman Mas Hendro atau Mas Hendro sendiri mempunyai suatu aura energi sehingga si gaun merah ini tertarik? Apa mungkin seperti itu? Sebenarnya sih ya tugasnya itu memang dia untuk supaya mau bekerja sama dengan si makhluk perempuan itu yang bergaun merah itu supaya ikut apa kata dia gitu. Ya mungkin bisa jadi ya karena kita kuat iman ya akhirnya dia mungkin nggak bisa, akhirnya kita ditolong sama Kiai Soleh itu. Apa mungkin si Dodo ini ikut ke alamnya mereka? Mungkin bisa jadi soalnya kan itu. Dia udah nikah dengan perempuan itu. Tapi karena si Dodo udah meninggal, dia mencoba untuk menteror kita. Ya, kalau bisa semua gitu mungkin tertarik ya. Ya, bagaimana sih namanya perempuan istilahnya yang jahat itu seperti apa sih untuk selalu menggoda.
Ya seperti itu jadinya. Pada waktu kematian Dodo itu ada yang aneh nggak, Mas Hendro? Yang saya lihat pada saat dimandikan tuh ekspresi wajah seperti ada rasa penyesalan. Jadi dia merasa salah dengan apa yang dia kerjakan pada saat di dunia. Itu seperti itu. Maksudnya salah bukan berarti dia ziarah itu salah, tapi dia salah, dia tergoda dengan Melakukan perjanjian itu. menikah itu tadi ya. Jadi ekspresi wajahnya itu dia beda gitu. Oke. Iya. Ada pesan nggak untuk para penziarah yang akan ke Alas Purwo? Mungkin Mas Hendro ingin menyampaikan sesuatu supaya itu selamat gitu, tidak terjadi hal yang seperti Mas Hendro rasakan. Ya pesannya itu ya kita selalu banyak berdoa, lalu jaga sikap, pikiran jangan kosong ya. Terus fokus apa yang kita mau fokus ke ziarah aja. Jangan tergoda dengan hal-hal misalnya yang lain yang sifatnya negatif, jangan terpengaruh dengan yang negatif. Jadi fokus niatnya karena Allah, ziarah, begitu aja. Banyak doa aja. Ya. Mas Hendro, yang terakhir nih, apa Mas Hendro tahu nama pemakamannya apa di Alas Purwo itu? Aduh, Bang Ai, saya tuh nggak mau nyebutin lah. Sayanya udah trauma, udah gimana, udah takut lah. Jadi saya nggak mau, maaf aja deh. Oke. Iya, maaf aja. Ingin melupakan ya. Iya, Oke. udah, Nah, trauma. Sobat MM, cari sendirilah makam yang ada di Alas Purwo. Mungkin di Google juga banyak ya keterangannya. Jadi Mas Hendro nggak mau menjelaskan alasan trauma katanya. Oke. Nah, itulah kisah yang sangat menarik, menambah info dunia mistis untuk kita semua. Semoga kita jangan sampai terjebak ke hal-hal yang seperti itu tadi. Akhirnya Mas Hendro, Mang Yai dan tim undur diri. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.